Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Abdillah akan menjelaskan tentang bab toharoh, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang artinya bersih atau suci, dan istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas sehingga seseorang diperbolehkan melakukan ibadah. Pembagian toharoh: 1. Bersuci yang bersifat lahiriah, yaitu membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan di sekitar kita yang terkena najis. Yang kedua yaitu bersuci yang bersifat batiniah, yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa dari kotoran batin yang berupa dosa, maksiat, dan lain-lain. Macam-macam alat yang digunakan bersuci dari hadas dan najis dan kotoran. Yang pertama, air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, dan sumber air lainnya yang mensucikan. Dan yang kedua, debu yang mensucikan. Yang tiga, benda yang keras, padat, dan suci. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian tentang hadas. Hadas berasal dari kata al-hadas yang artinya suatu peristiwa atau kotoran. Dan menurut istilah, keadaan seseorang tidak suci hingga mengakibatkan ibadahnya tidak sah. Macam-macam hadas. Hadas kecil meliputi suatu keluar dari dubur atau kubul, atau bisa disebut suatu yang keluar dari kedua lubang itu. Dan selanjutnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, hilang akal atau gila, menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan lain dengan telapak tangan dan jari-jari bagian dalam, jadi yang bagian warna putih itu. Dan hadas besar meliputi keluarnya mani, hubungan suami istri, haid, wiladah, nifas, dan meninggal dunia. Tata cara bersuci: yang pertama, untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu wudhu. Wudhu ini menurut bahasa yaitu bagus atau bersih. Istilahnya yaitu aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Sebelum kita melaksanakan wudhu, disunahkan untuk mencuci tangan dan juga memasukkan air ke hidung sambil membaca basmalah dan ta'awudz seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung berkumur-kumur. Kemudian membasuh bagian muka dari mulai tumbuhnya rambut, ujung tumbuhnya rambut, terus ke samping sampai indil-indil kuping, kemudian ke bawah sampai sini, sambil dibarengi dengan membaca niat wudhu. Nawaitul wudhu il hajatil mas'uri kalaulillahi ta'ala. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh bagian muka, dilanjut ke membasuh bagian tangan, dimulai dari atasnya siku sampai ke bawah, kemudian teruskan sampai ke bagian kiri, seperti itu juga, seperti ini.
seperti itu. Kemudian setelah membasuh tangan, dilanjut membasuh kepala atau sebagian kepala yang ada rambutnya di bagian sini. Sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan hal sunnah, yaitu membasuh kedua telinga dengan cara seperti ini. Sebanyak 3 kali, dan terakhir yaitu membasuh kedua kaki, dimulai dari atasnya polok begini sampai ke bawah, atau lebih utamanya yaitu di bawah lutut sampai ke bawah. Sebanyak 3 kali, dan sambil menyela-nyelai jari-jari kaki seperti ini. Memakai jentik tangan kiri untuk membasuh jari-jari bagian ini kanan, dan memakai jentik tangan kanan untuk membasuh jari-jari kaki kiri. Seperti itu sebaiknya. Setelah selesai wudhu atau disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tayamum. Yang selanjutnya itu cara bersuci menggunakan debu atau yang bisa disebutkan tayamum, yang artinya menuju, menurut istilah ialah mengusap debu yang suci ke muka, tangan untuk menghilangkan hadas menurut syariat dan rukun tertentu. Sebelum bertayamum, disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan telapak tangan pada debu, lalu kibaskan kedua tangan. Usapkan kedua telapak tangan pada wajah, disertai dengan menyengaja niat. Nawaitu tayammum al-istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Letakkan kembali kedua telapak tangan pada debu dengan posisi yang berbeda. Usapkan telapak tangan kiri pada lengan kanan sampai siku-siku. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Seperti setelah berwudu, setelah bertayamum juga disunahkan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin.